Mangut belar, cai mangut belar. Kamu selalu bodoh, selalu diolok-olok oleh sastra-sastra yang mendoktrin pikiran kamu. Maksud melamnya apa? Maksudnya ajaran agama kamu itu adalah ajaran yang akal-akalan, ditumbuhkan, dilahirkan dari pemikiran-pemikiran yang primitif, yang blow on. Aku sekarang ikut-ikut. Aku sekarang sudah pindah agama. Sekarang aku sudah memeluk agama yang baru, alias aku sekarang sudah kualat. Mu'alaf. Itu dah mu'alaf. Sekarang aku sudah mengerti betul tentang agama yang mana yang baik, agama apa yang tidak baik. Sekarang aku sudah memeluk agama yang baru. Dan aku sekarang sudah akan menjadi penceramah alias pendakwah. Melam sekarang udah menjadi penceramah, akan menjadi penceramah. Benar, akan menjadi penceramah. Ya, kalau Melam tahu tentang ilmu-ilmu, ajaran-ajaran agama yang Melam anut sekarang. Kalau tidak, apa yang kamu bilang? Kan ajaran agama itu banyak dan sulit dimengerti. Bagaimana Melam mau ceramah kalau ajarannya belum Melam pahami? Aduh, gampang. Terpaksalah aku menjelek-jelekan agamaku yang lama. Itu yang aku pahami dan itu adalah suatu trik untuk menjadi aku viral. Pokoknya kamu diam. Aku jalan hidupku sudah positif, udah pasti menjadi calon penceramah. Kalau Melam dengan membuat asumsi atau pernyataan yang menjelekkan agama Melam sebelumnya, apakah Melam tidak melanggar hukum? Terserahlah, nyak melanggar, nyak tidak. Yang penting aku eksis, viral. Oh, ya kalau itulah tujuan Melam. Aku tidak bisa melarang Melam, karena pula Melam punya pemikiran sendiri, punya tujuan sendiri, dan punya jalan hidup sendiri. Kalau menurut kamu gimana, Ngut? Beri aku pencerahan sedikit aja, biar aku bisa lebih pede untuk menjelekkan agama-agama yang telah lama, yang tidak masuk akal, agama yang mendoktrin pikiran-pikiran kita. Itu yang akan aku ucapkan ketika aku nanti jadi penceramah. Cocok, Ngut? Ya terserahlah Melam. Kan Melam yang punya pikiran, yang punya pandangan, terserah. Tetapi kalau menurut saya Melam, apanya yang akan dijelekan itu orangnya agama-agama. Sudah sesuai dengan hukum-hukum ajaran-ajaran agama itu berlaku, menjalankan agama sudah sesuai dengan hukum-hukum agama, sastra-sastra agama, kitab suci agama. Apanya yang mau Melam jelekan itu? Itu yang saya mau tanya sama Melam. Banyak. Di antaranya satu ada yang disebut dengan reinkarnasi. Ada hubungannya dengan upacara ngaben. Maksudnya inilah yang membuat kita miskin, membuat kita melarat. Dengan ngaben ini, dengan reinkarnasi ini, Ngut. Terus terang, aku semenjak aku memeluk agama yang baru ini, aku sudah dirukayah, Ngut, dirukayah. Maksud Melam, dibersihkan segala roh-roh yang ada dalam diriku, yang katanya menurut orang-orang pintar
pada saat aku memeluk agama yang lama, aku yang menjelma dalam diriku adalah kompiangnya aku, leluhurnya aku. Maka ketika aku menjadi agama yang baru, terpaksalah aku diruqyah. Keluarlah jin hitam, setan hitam. Setan yang keluar, setan. Maka daripada itu, itulah yang kamu sembah sekarang. Setan-setan itu. Ayo Ngut, berpikir Ngut, yang cerdas, yang realis, yang rasional Ngut berpikir. Ikuti aku sekarang. Ruqyahlah dirimu. Karena yang numitis dalam dirimu, yang menjelma dalam dirimu itu adalah setan-setan hitam. Dalam diriku sekarang sudah jelas, sudah bersih setan-setan itu. Karena tidak lagi percaya dengan reinkarnasi atau kelahiran berulang-ulang. Oleh karena itu, tidak lagi perlu ada upacara ngaben. Tidak lagi perlu ada upacara fitriyatnya yang memiskinkan dirimu sendiri. Ikuti aku, ikuti Ngut. Pikir aku sangat jauh ke depan, memikirkan anak cucu, memikirkan perti sentana, supaya tidak miskin gara-gara memeluk agama seperti agamamu. Ngerti kamu? Ngerti? Hanya itulah. Ada lagi yang tidak aku ngerti dan aku bingung. Katanya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kok kita beragama yang lama ini menyebut Tuhan itu ada banyak? Ada menyembah Brahma, ada Tuhan Wisnu, ada Tuhan Liswara, ada Siwa, dan banyak lagi sebutan-sebutan Tuhan. Berarti kan banyak Tuhan yang kita sembah, yang disebut dengan politeisme, tidak monoteisme. Ngerti kamu? Ngerti. Maka dari itu tinggalkanlah Ngut agama itu. Karena membohongi kamu. Sejatinya yang namanya percisnya berarti kamu menyembah banyak Tuhan. Itu. Kemudian ada yang disebut menyembah berhala. Ada patung, ada barong, ada pratimu dan yang lainnya. Ada. Apakah itu Tuhanmu Ngut? Kamu diolok-olok oleh orang-orang yang pintar membuat barong supaya laku barongnya dijual sebagai Tuhannya kamu. Ngerti kamu? Kamu diolok-olok. Tak ngerti apa kamu? Aku sekarang ikut aku. Itulah. Iyalah. Kemudian kamu menyembah kayu, pohon-pohon besar, dikasih saput poleng. Alah. Untuk apa Ngut? Untuk apa? Kecuali kamu hanya memuja setan-setan kayu di sana. Aduh, jangan ribet. Aku ikuti sekarang Ngut. Akulah yang sudah mengambil langkah yang benar, mencari agama yang benar. Elam. Kalau begitu omongannya kamu, berarti jelas sekali kamu sebenarnya tidak mengerti dengan agamamu sendiri. Kenapa kamu bilang aku tidak ngerti? Jelaslah. Karena apa yang kamu bilang itu semuanya tidak benar, alias bohong, alias asumsi kamu saja begitu. Padahal kitab suci yang dipakai pedoman oleh agama saya itu jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu, yaitu Brahman. Kenapa bisa disebut dengan banyak nama? Ya karena beliau itu maha kuasa dan maha tahu. Banyak beliau punya kekuasaan. Di mana beliau berkuasa, sebutannya juga berbeda-beda. Seperti Melem. Ketika Melem sekarang membawa sabit bekerja di sawah, paktanilah Melem.
ketika berdagang di pasar, bapak pedaganglah Melem. Ketika Melem bekerja sebagai pegawai di sekolah, gurulah Melem. Ketika Melem sebagai kepala dusun di masyarakat, maka bapak kepala dusun Melem atau Melem disebut dengan Kelian Banjar. Begitu juga Tuhan dalam agama saya, ketika beliau bisa menciptakan segala alam dan segala isinya, beliau itu adalah disebut dengan Brahma. Ketika beliau itu memelihara dan melindungi segala ciptaannya, beliau itu adalah Wisnu. Dan ketika beliau itu bisa memusnahkan segala yang diinginkannya, beliau itu adalah Siwa. Ngerti kamu? Itu sebutannya sesuai dengan tempat dan fungsinya dan kekuasaannya. Apa kamu ini? Apa kamu ini? Ya benar-benar sajalah Melem berpikir. Apa yang kamu bilang dengan reinkarnasi? Upacara ngaben. Kamu percaya dengan reinkarnasi? Dulu aku ketika beragama seperti kamu ya jelas percaya. Maka aku sekarang dirukayah supaya inkarnasi kakek aku tidak lagi ada dalam diriku. Salah besar. Jadi salah. Karena reinkarnasi itu ada dasarnya yaitu Pancasarada. 5 dasar keyakinan kita beragama Hindu. 1. Brahman percaya dengan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. 2. Atman, kita percaya dengan adanya Atman. 3. Kita percaya dengan adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat. Apa yang kamu perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri. Itu namanya hukum karma pala yang memang benar adanya dan patut diyakini. Yang keempat, punarbawa, yaitu reinkarnasi, kelahiran berulang-ulang. Walaupun aku percaya dengan kelahiran berulang-ulang, tetapi tujuan hidupku bukan untuk lahir berulang-ulang. Tujuan agama kita adalah jelas. Moksartam jagat ita yoco iti dharma. Moksartam mencari kebebasan supaya tidak terikat lagi dengan duniawi, yang dalam kata lain bisa menunggal amoring acintio, menunggal kaulo lawan Gusti. Bukan berada di sisi beliau, melainkan bisa menunggal dengan beliau. Itulah moksa. Kemudian jagat itu ketika kita hidup diusahakanlah berbuat untuk membuat kesejahteraan dunia. Berbuat untuk membuat dunia ini menjadi damai, tenang, sejahtera. Itulah tujuannya. Walaupun kita percaya dengan reinkarnasi atau kelahiran berulang-ulang, tetapi kita tidak bertujuan untuk itu. Maka lahirlah upacara ngaben, yaitu adalah wujud bakti kita kepada para leluhur yang sudah dikreasikan oleh leluhur kita dulu. Dengan pola pikir, cara berpikir yang kreatif. Gimana caranya kita supaya bisa berbakti kepada leluhur kita, supaya leluhur kita tidak lagi menjelma. Maka diusahakan dan diupayakanlah berbagai jenis upakara dan upacara untuk memperkecilkan atau untuk memperkecil kemungkinan mengalami reinkarnasi. Sama dengan misalnya kita percaya dengan, kalau kita percaya dengan berjalan di lautan akan tenggelam, apakah kita akan bertujuan untuk tenggelam? Kan tidak. Percaya itu iya, karena kita tidak bisa berenang, maka kita akan percaya kalau kita berjalan di lautan akan tenggelam. Oleh karena kita percaya akan tenggelam, maka muncullah pikiran untuk mensiasati supaya kita tidak tenggelam.
Sama seperti percaya dengan reinkarnasi. Percaya ada kelahiran berulang-ulang, maka diusahakanlah supaya kita tidak mengalami lahir berulang-ulang. Itulah fitriyatnya. Ngerti kamu? Yang namanya fitriyatnya itu tidak seperti yang kamu lihat, yang kamu katakan memiskin diri, memperberat diri, tidak. Sesuaikan dengan kemampuan. Ngerti kamu? Dalam fitriyatnya itu ada berbagai jenis dan tingkatannya. Mulai dari yang besar atau upacara ngaben mepewangun, ada upacara ngaben swasta, ada upacara ngaben pranawa, ada upacara ngaben mitrayatnya. Yang bisa diselesaikan oleh keluarga Melam sendiri dengan upacara seadanya, dengan banten seadanya. Yang penting niat ikhlas dan tulus untuk berbakti kepada leluhur. Tidak harus besar, yang penting ikhlas. Maka dalam buku Lontariatnya Prakerti telah disebutkan banten nike pinake ragante tui. Apa artinya, Hud? Artinya kita membuat upakara atau banten, sesuaikanlah dengan kemampuan dirimu sendiri. Ngerti kamu? Oleh karena itu, maka sudah ada sedikit perubahan setelah berjalan dengan seiringnya zaman. Kalau dulu zamannya leluhur kita, budayanya adalah budaya jengah. Apa artinya jengah? Artinya bersemangat, walaupun sedikit punya, yang penting bisa selesai berbakti kepada leluhur. Walaupun kecil upakaranya, yang penting tulus, itu jengah. Sekarang sudah berubah karena sekarang zamannya sudah globalisasi. Dari budaya jengah itu berubah menjadi budaya pangkah. Yang dimaksud dengan pangkah, orang miskin berpura-pura kaya. Maka banyak sekali penderitaan yang dianggap penderitaan upacara itu karena orang yang sebenarnya tidak mampu mengikuti upacaranya orang yang kaya. Itu yang menjadi kesalahannya, bukan sastranya, bukan agamanya. Begitu ya? Iya, begitulah. Dan kamu bilang adanya menyembah apa namanya itu berhala, menyembah pohon beringin. Aduh, di mana kamu dapatkan sastranya itu, Melam? Yang namanya agama ini sudah mengetahui bahwa Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. Maka orang-orang suci zaman dulu memberikan cara-cara untuk menyembah Tuhan. Ada yang disebut Bhakti Marga, ada yang disebut Karma Marga, Jenana Marga, dan Raja Marga Yoga. Di dalam ajaran itu pula ada yang disebut dengan Arcanam. Yang namanya Arcanam artinya kita bisa menyimpulkan Tuhan. Maka patung yang disembah itu adalah media, alat bantu untuk memfokuskan pikiran supaya kita bisa mempermudah diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu media, alat bantu. Seperti misalnya Melam tidak bisa melihat, pakai alat bantu kacamata. Melam tidak bisa berjalan, pakai alat bantu kursi roda. Karena Tuhan itu maha serba maha, tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, maka timbullah niasa. Yang namanya niasa adalah simbol-simbol, alat bantu untuk membantu pikiran supaya bisa berkonsentrasi. Begitulah kira-kira Melam. Jangan kamu salah paham. Mengatakan agama Hindu itu ribet, ngaben itu memiskinkan diri, menyembah berhala. Kamu tidak mengerti, maka jangan ngomong. Kalau belum mengerti, udah ngomong, beginilah jadinya. Umat menjadi berkalukan, menjadi marah, menjadi tersinggung, dan ada kemungkinan akan tindakan Melam ini, ada kemungkinan berindikasi atau terindikasi atau diduga melakukan suatu penistaan. Ngerti kamu? Begitu ya? Iyalah. Makanya harus hati-hati kamu. Oh, makasih.